Kesal. Joel menatap layar komputernya dengan wajah geram dan kesal. Jelas-jelas mereka menemukan wanita asing yang menabrak mobil yang dikendarai adik mereka, tapi nyatanya tak ada informasi mengenai sosok wanita itu, karena wajahnya buram dan tidak jelas. Sial, wajahnya tidak kelihatan, umpak Joel dengan wajah kesal, bukan main. Hei, jangan dodol begitu, setidaknya kita harus melacak orang itu. Bukankah kau hebat dalam masalah seperti ini? Ucap Kristo. Cih, kupikir dia hebat, tahu-taunya mudah menyerah, jadi tidak seru, ejek Kristan. Oh, ayolah, kenapa kalian malah mengejekku? Aku juga sedang berusaha mencarinya, ucap Joel dengan wajah kesal. Baru kali ini Joel kesulitan mencari tahu keberadaan seseorang, mengingat kemampuannya sebagai seorang hacker handal. Dia bahkan tak habis pikir bagaimana bisa ada orang tak dikenal mengincar mereka. Girls, sialan, kenapa ini jadi sulit? Geram Joel sambil mengusap kasar wajahnya. Dia benar-benar dibuat kelimpungan. Pasco hanya menatap Joel dengan tatapan datar. Sepertinya kemampuan hackingmu sudah berkurang, Joel. Sebaiknya serahkan ini pada orang lain dan urus dulu masalah Ara, ucap Pasco sambil memutar sebuah rekaman panggilan. Sejak tadi Pasco mengawasi rumah sakit. Dia mengawasi situasi yang sedang berlangsung di rumah sakit, namun sesuatu yang aneh dan mencurigakan dia temukan. Matanya menangkap Ara sedang bergetar ketakutan di taman belakang rumah sakit setelah berbicara dengan seseorang melalui telepon. Karena penasaran, Pasco membuka panggilan Ara yang terhubung langsung dengan sistem jaringan di rumah itu. Bukan hanya Ara, bahkan seluruh keluarga juga terhubung untuk berjaga-jaga jika terjadi sebuah hal mencurigakan. Saat dia membuka dan mendengar apa yang dibicarakan oleh Ara dengan orang di balik panggilan itu, dia benar-benar terkejut karena Ara lagi-lagi mendapatkan ancaman. Apa maksudmu? Ada apa dengan Ara? Apa ada yang mengganggunya? Tapi siapa? Bukannya sudah diselesaikan semuanya? Tanya Joel dengan wajah panik sekaligus penasaran dengan siapa gerangan yang berani-beraninya mengusik kekasihnya di saat seperti ini. Keluarganya, ucap Pasco dengan nada datar dan dingin sambil mengepalkan kedua tangannya. Si kembar sepertinya tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdua diam saja dan melacak keberadaan wanita misterius yang mencelakai adik-adik mereka. Sebaiknya kau ke rumah sakit dan temui Ara. Dia membutuhkanmu di sana. Dan aku sudah mengirim rekaman panggilan telepon Ara ke ponselmu. Kau dengar saat di perjalanan. Sebaiknya kau cepat, titah Pasco dengan nada yang benar-benar serius. Kak, kalau begitu aku pergi dulu. Tolong temukan wanita itu. Aku akan membantumu nanti. Urus dulu masalah Ara, ucap Joel dengan tangan gemetaran. Dia benar-benar panik saat ini mengingat Ara memiliki trauma. Meski sudah sembuh, namun trauma itu pasti tinggal dalam pikirannya persis seperti Edward yang masih menyimpan trauma besar dalam dirinya. Pergilah, kami akan mengurus ini. Beritahu Joy, aku akan pulang larut, ucap Pasco yang dibalas anggukan kepala oleh Joel. Aku pergi, ucapnya dengan nada getir. Begitu banyak masalah yang mereka hadapi dan entah kapan masalah ini akan selesai. Inilah ujian yang harus mereka lewati, atau masalah ini hanya rekayasa untuk menguji keluarga mereka. Sementara Joel pergi, ketiga pria itu beraksi melacak pergerakan wanita misterius tadi. Jika si kembar melacak mobil wanita misterius itu, maka Pasco melacak keberadaan wanita pengganggu yang dia curigai sejak awal. Siapa yang tahu ternyata Pasco sangat ahli dalam hal meretas jaringan internet seperti saat ini. Bahkan si kembar di hati salut dengan semua hal mencurigakan yang ditemukan oleh Pasco. Bukan hanya soal Ara yang dia temukan, dengan ketelitiannya dia menemukan orang misterius yang mengambil foto pria memotret David dan Aurel. Beruntung pria misterius itu tidak bisa masuk ke lantai di mana adiknya dan Edward dirawat. Jika tidak, dia mungkin sudah melakukan hal naif. Kenapa musuh kalian banyak sekali? Ucap Kristo dengan wajah masam. Kini ada 3 orang tersangka sebagai dalang dari penyebab kecelakaan itu. Tersangka pertama adalah Nani karena mobil wanita itu juga berada di lokasi kejadian. Tersangka kedua adalah wanita misterius yang sedang dilacak oleh si kembar, orang aneh yang berhasil menabrak mobil yang dinaiki oleh adik-adik mereka. Dan tersangka ketiga namun keterlibatannya masih diragukan adalah pria misterius yang belum diketahui siapa. Sepertinya mereka ini adalah orang-orang barisan sakit hati yang terkena dampak dari ulah mereka sendiri. Apa pria misterius ini ada hubungannya dengan kecelakaan itu? Ucap Pasco.
Kita tidak bisa mengabaikan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sebaiknya kita cari tahu dan lacak keberadaan mereka semua. Jika tidak, mereka bisa saja melakukan aksi lainnya yang lebih gila dari ini, ucap Kristan. Kau benar, semua yang mencurigakan harus segera dilacak untuk kenyamanan bersama. Siapa-siapa menerima amukan, siap-siap menerima amukan monster, tambah Kristo. Pasco menatap mereka, dasar psikopat. Pantas saja Arnold memiliki sifat seperti ini. Aku hampir melupakan fakta kalau kalian adalah saudara kandung, ucap Pasco. Ada apa dengan Neil? Apa dia juga? Ya, dia psiko, bahkan mungkin lebih gila dari kalian, ucap Pasco yang membuat si kembar saling menatap. Sementara itu di rumah sakit kini tinggal Diandra, David, Joy yang sedang istirahat, Edward, kedua orang tua Arnold dan Ara. Edward dan Diandra dalam kondisi yang stabil dan kesehatan mereka diperhatikan dengan sangat baik. Joel sudah tiba di rumah sakit, dia hanya duduk di dekat Ara dan menjelaskan situasi saat ini pada yang lainnya. Pelakunya belum ditemukan, ada seorang wanita misterius yang bahkan aku tidak tahu siapa. Wajahnya tak jelas benar-benar membuat pusing. Kak kembar dan Pasco sedang melacak mereka saat ini, jelas Joel, dan mereka mendengar dengan baik. Mereka, tanya Luna. Ada 2 tersangka yang ku ketahui, Nani dan wanita misterius itu, ucap Joel sambil menatap David. Diandra dan David saling menatap seketika. Keduanya mengeraskan rahang mereka saat mengetahui kalau Nani menjadi salah satu tersangka penyebab kecelakaan itu. Sialan, seharusnya wanita itu langsung disingkirkan. Aku tak tahu kalau dia naif seperti ini. Geram David, wajahnya memerah karena marah. Tenang, ucap Diandra pelan dan berhasil membuat David meredam emosinya. Ini tidak bisa dibiarkan. Bukan hanya Diandra dan Edward yang akan dalam bahaya, tetapi semua orang yang berhubungan dengan kita akan dalam bahaya jika terus dibiarkan seperti ini, ucap Arnold yang sedang menidurkan putranya. Setelah putranya tidur, Arnold langsung pergi dari rumah sakit dengan alasan harus melakukan sesuatu yang sangat penting, dan David tahu kalau Arnold akan melakukan sesuatu untuk mencari pelaku penyebab kecelakaan itu. Aku akan menyusul Neil, ucap David. Aku tinggal sebentar ya sayang, Pa, Ma, aku pergi dulu, titip Diandra dan Edward, ucap David. Baiklah nak, hati-hati, kami akan menjaga mereka, ucap Gamma. Terima kasih, kalau begitu aku pergi, ucap David yang dianggukkan oleh mereka semua. Kini tinggal mereka di dalam ruangan itu. Hari sudah menjelang malam dan pasangan Park memutuskan tinggal di rumah sakit. Mertua Diandra sedang dalam perjalanan bisnis. Mereka juga mendengar kabar ini dan langsung menghubungi Diandra. Bersiaplah menerima kematian kalian yang berani mengusik ketenangan keluargaku, para manusia bajingan. Umpat Arnold yang hatinya telah memanas mendengar penjelasan Joel beberapa saat lalu. Dia melaju dengan kencang menuju rumah besar Park. Di belakangnya mobil David tampak mengikuti. Dia juga sama marahnya dengan Arnold. Kedua pria ini benar-benar akan menunjukkan sisi lain dari dalam diri mereka.